Kita akan membahas tentang struktur modal. Di sini dikatakan struktur modal merupakan salah satu keputusan keuangan yang kompleks karena berhubungan dengan variabel keputusan keuangan. Sebenarnya salah satu fungsi manajer keuangan adalah fungsi pendanaan ya. Cara mengatur fungsi pendanaan dengan baik yaitu dengan cara mengatur struktur modal juga. Keputusan struktur modal yang buruk dapat menimbulkan biaya modal yang tinggi sehingga menurunkan NPV proyek. NPV itu berarti laba bersih. Kalau kita menginvestasi sesuatu setelah dikurangi biaya-biayanya. Nah, ceritanya di sini kalau keputusan struktur modal yang buruk berarti banyak berutang, beban bunganya akan tinggi sehingga NPV bisa turun. Ingat NPV yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Keputusan keuangan efektif dapat merendahkan biaya modal. Berarti menggunakan utang serendah-rendahnya sehingga bisa menghasilkan NPV yang lebih tinggi, menerima lebih banyak proyek, akhirnya meningkatkan nilai perusahaan. Ini ada jenis-jenis modal. Pertama kita lihat dari sisi neraca terlebih dahulu. Itu ada aktiva, ini pasiva, aktiva di sini, pasifanya di sini. Pasiva dijabarkan menjadi ekuitas dan kewajiban. Kemudian untuk kewajiban dipecah lagi menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Untuk ekuitas ada saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Yang biasanya dijadikan sebagai modal utang itu yang sifatnya jangka panjang. Yang lain ketiga bawahnya itu sama, itu jadi modal saham. Modal utang tambah modal saham itu sama dengan total modal. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang modal utang ya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Berikutnya ada teori struktur modal. Perusahaan memiliki target struktur modal dengan meminimalkan biaya modal. Sayangnya, teori ini belum melengkapi seorang manajer keuangan dengan metodologi khusus yang dapat digunakan untuk menentukan struktur modal yang optimal bagi perusahaan. Namun, teori dapat membantu manajer untuk memahami bagaimana kombinasi modal yang dipilih mempengaruhi nilai perusahaan. Modal, struktur modal, berarti kaitannya dengan utang. Bila digunakan dengan baik, itu bisa meningkatkan nilai perusahaan. Itu kata kuncinya. Jadi mau dikatakan dia berutang banyak ataupun berutang sedikit, selagi bisa meningkatkan nilai perusahaan ini, maka itu bagus. Struktur modal optimal didasarkan atas keseimbangan antara manfaat dan biaya dari pembiayaan dengan pinjaman. Kalau meminjam uang harus bayar bunga. Bunga itu mengurangi beban perusahaan. Berarti mengurangi laba perusahaan. Bunga meningkatkan beban perusahaan sehingga mengurangi laba perusahaan. Apabila laba perusahaan mengecil, berarti pajak yang dibayar juga kecil. Sehingga di sini ada penghematan pajak. Nih, ada perlakuan pajaknya di sini ya. Biaya modal disebabkan oleh meningkatnya kemungkinan bangkrut yang disebabkan oleh kewajiban membayar hutang. Yang kedua ada biaya perwakilan atau agency cost dari pemberi modal pinjaman untuk pengendalian tindakan perusahaan. Yang ketiga biaya berkaitan dengan manajer yang ingin memperoleh informasi lebih banyak tentang prospek perusahaan dibandingkan investor. Yang A ini maksudnya semakin banyak berutang semakin banyak beban bunga yang harus dibayarkan. Apabila perusahaan tidak sanggup untuk bayar, perusahaannya ada kemungkinan bisa bangkrut.
Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan utang. Yang kedua, biaya perwakilan atau agency cost. Ya, semakin banyak utang yang dimiliki oleh perusahaan, ada kekhawatiran kalau si manajer ingin meminta dana atau kompensasi yang lebih dengan anggapan mereka kan sudah bekerja, mereka sudah mengatur utang sedemikian rupa, jadi mereka mau kompensasi yang seimbang, jadi agency cost-nya akan tinggi. Yang ketiga, ini kaitannya dengan asimetri informasi. Manajer yang mengelola perusahaan itu biasanya memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan daripada investor atau pemegang saham yang notabene agak jarang berada di dalam perusahaan. Asimetri informasi ini juga bisa menjadi kendala dan dia kaitannya ke agency cost juga. Oke, kita masuk ke keuntungan pajak atau tax benefit dari penggunaan utang. Perusahaan bisa mengurangi biaya bunga atas pinjaman dalam menghitung pendapatan kena pajak dan akan mengurangi pembayaran pajak. Berarti ada tax saving. Kemudian, bagi perusahaan pengurangan biaya bunga berarti biaya hutang disubsidi oleh pemerintah. Ya, maksud dari subsidi pemerintah ya karena ada tax savingnya tadi. Kemungkinan kebangkrutan. Sebentar. Kemungkinan kebangkrutan ini ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tergantung pada tingkat bisnis. Tingkat risiko. Selanjutnya ada risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko di mana perusahaan tidak mampu menutup biaya operasionalnya. Operating leverage sudah sempat kita singgung. Itu kemarin contohnya ketika penjualan menurun 10%, dampaknya seperti apa. Itu sudah kita bahas di pertemuan 2 sebelumnya. Nah, di sini dengan penggunaan biaya tetap akan semakin tinggi risikonya. Risiko bisnis ini dipengaruhi oleh stabilitas penerimaan dan stabilitas biaya. Selagi penerimaannya stabil dan biayanya stabil, penggunaan utang harusnya tidak ada masalah. Tetapi dalam bisnis yang sebenarnya tidak mungkin penerimaan dan biaya bisa tetap stabil. Kemudian ada risiko keuangan. Struktur modal secara langsung mempengaruhi risiko keuangannya, yaitu risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan. Semakin besar modal utang dengan biaya tetap dan saham preferen yang dimiliki perusahaan dalam struktur modalnya, maka semakin besar financial leverage dan faktor risikonya. Contohnya begini, ada perusahaan company yang memperkirakan kemungkinan 25% penjualan mencapai $400, 50% penjualan mencapai $600, 25% penjualan mencapai $800. Biaya tetap operasi sebesar 200, berarti fixed cost-nya 200. Biaya variabelnya 50% dari penjualan. Dari data tersebut menghasilkan EBIT 25%, EBIT menghasilkan $0. Angka-angka ini akan lebih mudah kita hitung pakai di tabel ini saja. Ini probabilitas penjualan, ini adalah penjualannya. Biaya tetap minus 200 ya. Kemudian biaya variabel 50% dari penjualan. Ini 50% dari 400, 50% dari 600, 50% dari 800. Dikurangi dapat laba sebelum bunga dan pajaknya adalah 0, 100, dan 200. Ini adalah risiko keuangan ya. Kemudian ada biaya perwakilan atau agency cost pihak pemberi pinjaman. Ya, tadi sudah sempat disinggung, ini untuk memberi kompensasi karena si manajer juga ingin mengambil keuntungan ya dari si pemberi pinjaman. Jika investasi yang berisiko berhasil, maka pemilik perusahaan akan menerima keuntungan. Tapi jika tidak, maka pemberi pinjaman turut menanggung biayanya, yaitu biaya gaji si manajernya biasanya itu. Manajer atau pengurus perusahaan. Ini ya.
asimetri informasi dijelaskan sebelumnya. Karena adanya perbedaan informasi ini kaitannya ke agency cost juga. Kemudian ada teori struktur modal. Setelah kita lihat, ini ada Modigliani-Miller tanpa pajak. Ini adalah pencetus pertama nih, yang paling terkenal. Di sini ada dua ahli, Modigliani dan Miller. Teorinya dengan asumsi sebagai berikut. Risiko bisnis diukur dengan standar deviasi EBIT. Investor memiliki pengharapan yang sama tentang EBIT perusahaan di masa depan. Saham dan obligasi diperjualbelikan di pasar modal sempurna. Maksudnya si investor di pasar modal sempurna ini sudah tahu harga, risiko dan segala macamnya. Mereka sudah tahu semua informasinya. Jadi tidak ada asimetri informasi. Dan utang adalah tanpa risiko, sehingga suku bunga pada utang adalah suku bunga yang bebas risiko. Artinya suku bunga bebas risiko artinya contohnya kita mau investasi deposito, itu sudah dikatakan suku bunga yang bebas risiko, karena ada atau tidak ada yang bermasalahan kita tetap akan terima uang ya. Jadi dia samakan konsepnya dengan utang ini. Yang kelima, seluruh harian kas adalah perpetuitas. Jumlahnya sama setiap periode hingga waktu tak terhingga. Dengan kata lain, pertumbuhan perusahaan adalah nol atau EBIT selalu sama. Dan yang keenam, tidak ada pajak perusahaan maupun pajak pribadi. Ya, ini adalah asumsi apabila pasarnya itu bersifat sempurna. Jadi mau ada utang maupun tidak pakai utang itu sama saja, tidak akan berpengaruh ke nilai perusahaan. Tetapi teori ini kelemahannya tidak ada di dunia nyata ya. Faktanya pasti ada orang yang mengetahui informasi lebih banyak. Kemudian utang itu pasti ada risiko karena tingkat suku bunganya biasanya di atas suku bunga bebas risiko. Pengharapan tidak mungkin bisa sama untuk setiap EBIT perusahaan. Aliran kas juga tidak mungkin perpetuitas. Pertumbuhan perusahaan tidak mungkin nol ya, bisa positif bisa negatif. Kemudian pajak pasti akan selalu ada. Maka itu muncul yang namanya teori MM dengan pajak. Ini dengan pajak harusnya, bukan tanpa pajak. Jadi yang tadi tahun 58, sekarang tahun 63. Jadi MM bilang ini dapat meningkatkan nilai perusahaan karena nilai bunga adalah biaya mengurangi pembayaran pajak. Jadi maksud dari teori MM dengan pajak, semakin banyak menggunakan utang itu akan semakin meningkatkan nilai perusahaan karena bebannya akan dikurangi melalui tax saving. Kalau ada tax saving kan berarti laba ditahan akan lebih meningkat daripada yang tidak pakai utang. Itu maksudnya. Kemudian ada model Miller tahun 76. Teori struktur modal meliputi pajak untuk penghasilan pribadi, pajak penghasilan dari saham, dan pajak penghasilan dari obligasi. Simbolnya TS dan TD. TC ini total cost ya. Total cost sama dengan total pajak dari saham sama dengan total pajak dari obligasi, yaitu 0. Itu kalau tidak ada pajak. Maka model Miller ini sama aja dengan MM tanpa pajak. Tapi kalau tidak ada pajak pribadi, TS sama dengan TD sama dengan 0. Ini akan menjadi sama dengan MM dengan pajak. Ya, ini teori-teori cukup banyak. Selain Miller ada lagi pecking order teori yang menyatakan
pakailah pendanaan internal terlebih dahulu. Kemudian ada teori free cash flow yang artinya pakailah utang sebanyak-banyaknya. Ya maksudnya nggak gitu juga, tetapi secara ringkas begitu isinya. Nah, sini ada membahas tentang financial distress atau kebangkrutan perusahaan, ada teori agency cost. Kalau bicara struktur modal sering akan membahas tentang ini. Kemudian metode dalam manajemen struktur modal. Dari teori struktur modal bahwa bauran pendanaan ini mempengaruhi nilai perusahaan secara langsung. Sini ada beberapa metode. Yang pertama, analisis EBIT EPS. Ini akan kita pelajari. EBIT itu earning before interest and tax. Kalau EAT ini laba setelah pajak, earning after tax. EPS itu adalah earning per share atau laba per lembar saham. Hitung EPS mengulang langkah EBIT yang berbeda-beda. Oke, ini ada contoh. Perusahaan dengan modal 10 juta berniat menambah modal sebesar 5 juta. Ada dua alternatif, satu jual saham baru, yang kedua berutang. Biaya utang 12%, pajak 40%. Saham beredar saat ini 200.000 lembar. Saham biasa dapat dijual Rp50 per lembar sehingga ada tambahan 100.000 lembar saham. Kita hitung EPS untuk masing-masing. Kemudian EBIT diasumsikan 2,4 juta. Nah, ini ada utang sini. Ini saya turunkan saja. Di sini EBIT 2.400.000. Bunga dikatakan bunga 12% ya. 12% dari 5 juta. Kan butuhnya 5 juta. Bunganya 600.000. Earning before tax-nya adalah 2.400.000 kalau kita pakai saham biasa, dan kalau pakai utang 1.800.000. Wah, di sini terlihat laba kalau dari pakai utang kecil ya. Kemudian ada pajak. Setelah dihitung, laba setelah pajak masih tetap laba dari saham biasa yang lebih besar. Laba karena pakai utang jadi kecil. Nah, terus kalau saham biasa kan awalnya 200.000 lembar. Kalau dia pakai ini kan nambah 100.000 lembar, jadinya total lembar saham beredar 300.000. Kalau pakai saham biasa, kalau yang pakai utang jadinya ada 200.000. Terbit 100.000 lembar saham baru yang di saham biasa. Earning per share-nya berarti 1,44 ini bagi 300.000, 1.080.000 bagi 200.000. Dapatlah 4,8 rupiah per lembar. Ini 5,4 rupiah per lembar. Lebih besar laba per lembar saham untuk pakai metode utang ya. Nah, ini kalau kita jadikan gambar grafik jadi seperti ini. Ini ada titik perpotongan, disebut indifference point atau break even point. Rumusnya ini ada keterangannya juga. EPS-nya kalau pakai saham itu sama dengan EPS menggunakan utang. Jadi ini kita mencari titik optimumnya ini. Earning after tax dibagi jumlah saham, dan ini earning after tax bagi jumlah lembar saham kalau pakai saham dan utang. Ya, angkanya sudah ada ya. Jadi nanti dapat earning before interest and tax yang pas itu adalah 1.800.000. Nah, di sini ada yang kita lihat dulu EBIT ya, 1.800.000. Nah, di sini kan EBIT-nya 2.400.000 ya. Nah, kita lihat ke bawah dulu. Jika expected EBIT lebih besar dari indifference point, perusahaan baiknya menggunakan utang. Sekarang kan tadi EBIT-nya 2.400.000. Karena dia lebih besar dari 1.800.000, bagusnya pakai utang. Kenapa? Karena EPS-nya lebih tinggi. Sekarang jika sebaliknya, menggunakan saham akan lebih menguntungkan jika expected EBIT-nya lebih kecil dari indifference point. Misal EBIT-nya adalah 1 juta rupiah.
lebih bagus pakai saham daripada pakai utang. Dalam mengambil keputusan, manajemen harus memperhatikan standar deviasi EBIT. Ingat standar deviasi di pertemuan sebelumnya, itu artinya adalah risiko bisnis. Jika risiko besar, manajemen harus hati-hati karena expected EBIT menjadi kurang dapat dipercaya. Sebaiknya manajemen menggunakan utang hanya bila expected EBIT cukup jauh di atas interference point-nya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan tentang struktur modal. Semoga dapat dipahami dengan baik.